Seorang muslim gitu kan, saya nggak nyangka kayak tiba-tiba tuh bergelinangan air mata sendiri gitu, kayak terharu gitu kan, beban-beban di badan tuh kayak lepas semua gitu. Inilah kisah seorang gadis Katolik bernama Veronica Oliviana Sessa. Ia menemukan jalan dalam keimanan, menjadi seorang mualaf karena ia melihat ibunya yang terlebih dahulu memeluk agama Islam sebagai jalan hidupnya. Sebelumnya kisah saya itu, saya benar-benar tidak menyukai Islam. Sama sekali tidak menyukai Islam. Dan pada awalnya itu, saat ibu saya, umi saya, beliau itu memutuskan untuk memasuki Islam. Beliau berkata kepada saya bahwa beliau takut meninggal dalam keadaan bukan Islam. Saat itu jujur saja saya sangat-sangat gak suka banget gitu. Terpukul. Ya, bahkan sampai saya membantah beliau. Kenapa sampai Bunda ingin sekali ibarat masuk Islam gitu, mati dalam keadaan Islam. Veronica tumbuh dalam keluarga yang sangat taat beragama Kristen Katolik. Setiap hari Minggu, dia dan ibunya selalu pergi ke gereja bersama-sama untuk beribadah. Waktu itu posisi kan kami masih Katolik, dan memang di situ saya udah mulai tidak berbicara sama sekali dengan beliau. Sudah tidak berbicara sama sekali dengan beliau, dan saya mulai membantah, saya mulai dengan kelakuan saya, sikap saya gitu. Beliau ngajak saya ngobrol, ngajak selayaknya seorang ibu dan anak. Tapi saya menolak karena saya benar-benar nggak suka. Saya nggak suka beliau masuk Islam. Sejak kecil, Veronica mengidolakan ibunya yang penuh kasih dan selalu mengajarkannya tentang pentingnya cinta, pengampunan, dan berbuat baik kepada sesama. Ibunya adalah sosok yang taat dan sering menjadi panutan di lingkungan mereka sebagai seorang Katolik yang aktif dalam kegiatan gereja. Semenjak itu udah nggak pernah ke gereja lagi. Karena saya udah bingung. Umi saya ini udah nggak ada niatan ke gereja lagi. Kebingungan banget kenapa Bunda benar-benar tekadnya itu kuat banget gitu untuk masuk Islam. Jadi saya udah mulai menunjukkan perlawanan. Dan saya benar-benar waktu itu marah sama beliau. Saya bilang, kalau misalnya Bunda masuk Islam, berarti Bunda nggak sayang sama kakak. Bunda nggak sayang sama adik gitu. Tapi beliau tetap dengan tekad beliau untuk memasuki Islam. Dari situ saya benar-benar makin emosi. Namun, ketika Veronica menginjak usia remaja, sebuah perubahan besar terjadi dalam hidup keluarganya. Tanpa diduga, ibunya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Awalnya, keputusan ini membuat Veronica bingung dan marah. Ia merasa kehilangan sosok ibunya yang ia kenal selama ini. Bunda memang waktu itu nggak langsung masuk Islam, tapi dia masih tetap membicarakan itu ke Vero. Dia masih tetap mempertanyakan, masih sempat berbicara tentang Bunda takut mati dalam keadaan bukan Islam, seperti itu. Masih di tahun 2014 saat sedang Lebaran kalau nggak salah waktu itu momennya, beliau pergi ke suatu tempat yang Vero sendiri tidak tahu kemana. Beliau cuma bilang, Kak sebentar ya, Bunda ada urusan gitu. Vero langsung ya udah gitu. Masa bodoh ya. Masa bodoh iya gitu. Tahu-taunya pas beliau sudah pulang, beliau menggunakan hijab. Wah. Menggunakan hijab, terus pakaian Bunda tuh yang tadinya pas pergi itu
beda, terus pulang-pulang tuh pakai gamis. Pas Vero lagi di luar lagi di depan rumah, pas Bunda datang, Vero kaget. Loh, kok Bunda pakai hijab gitu? Vero ngegas waktu itu pertanyaannya langsung di depan keluarga juga, di depan mbah, saudara-saudaranya Bunda gitu. Kenapa Bunda pakai hijab gitu? Terus Bunda pegang tangannya Vero, Bunda bilang, maafin Bunda ya Kak, gitu. Tapi ini yang terbaik, gitu. Bunda memang sudah merindukan ini sejak lama, seperti itu beliau bilang. Dan Vero akhirnya dari situ terdiam langsung terdiam. Vero lari masuk ke kamar, diam, nangis Vero di kamar. Kenapa Bunda tega? Vero mikirnya waktu itu kayak gitu. Iya, makin hancur tuh rasanya ya. Kenapa Bunda tega gitu? Ya dari situ akhirnya Vero benar-benar makin tuh rasa amarahnya, bencinya itu makin tambah, gitu. Vero makin benci banget sama Bunda, bahkan sama Islam pun kayak seakan-akan tuh menurut Vero Islam itu keras gitu. Pandangan buruk Veronica tentang Islam membuatnya tidak suka dengan agama Islam. Hal inilah yang membuat hubungan dengan ibunya merenggang. Ibunya mencoba menjelaskan keputusannya dengan lembut. Dia menceritakan bahwa selama bertahun-tahun ia ingin memeluk agama Islam. Ajaran dari keluarga sebelumnya waktu kita masih Katolik, ayah memang orangnya keras banget. Beliau itu sampai bahkan kita lagi nonton TV, dengar azan maghrib yang di TV itu langsung matiin. Langsung kayak gitu. Saking fanatik terhadap Katolik iya. Nggak suka sama Islam. Bahkan ajaran dari keluarga itu memang kayak gitu, nggak suka kita sama Islam dari dulu. Tapi makanya itu Vero, itu yang membuat Vero nggak suka sama Bunda saat itu. Kenapa Bunda memilih ibarat jalan yang bagi Vero itu salah waktu itu? Selama kurang lebih 1 tahun itu, diam-diaman sama sekali Vero nggak tegur sapa sama Bunda lah, intinya seperti itu. Berangkat ke sekolah, pulang sekolah, nggak pernah lagi itu Vero tegur sapa sama Bunda. Bahkan Bunda suruh ngajak makan bareng gitu. Ayo Kak, kita makan bareng gitu. Tapi Vero menolak. Waktu itu Bunda agak menyindir. Beliau berkata, punya anak, tinggal serumah, tapi jiwanya jauh. Tapi Vero kayak bodo amat gitu, kayak ibarat masuk telinga kanan tembus telinga kiri udah gitu. Saking bencinya. Iya, bahkan sampai beliau sakit pun saat itu Vero nggak peduli. Namun waktu berlalu dan seiring berjalannya hari-hari, Veronica mulai melihat ibunya dengan cara yang berbeda. Ibunya yang dulunya merupakan seorang yang temperamen dan sensitif, kini mulai berubah menjadi lebih baik setelah memeluk agama Islam. Sikap beliau itu yang bikin Vero bertanya-tanya sih. Kenapa gitu? Ibarat Bunda itu yang dulu orangnya jujur saja sensitif, temperamen gitu kan. Apa-apa tuh pasti emosi gitu. Tapi kok sekarang nggak pernah emosi sama sekali gitu. Apalagi Vero itu sebelum masuk Islam, waktu masih memeluk agama Katolik, kita semua masih memeluk agama Katolik, Vero itu jujur saja anak yang nurut sama orang tua. Nurut sekali sama Bunda, sama ayah gitu, nurut banget. Biasanya Bunda itu kalau lihat anak yang nakal, yang nggak nurut, pasti Bunda marah. Bahkan kata-katanya pun kasar gitu. Tapi kok perlakuan Vero yang kasar seperti ini gitu, kenapa Bunda nggak marah sama sekali ya gitu? Vero malah bertanya gitu. Bahkan Vero makin jadi saat itu, tapi Bunda itu tetap sabar gitu. Bahkan ada suatu momen Bunda bilang, walaupun agama kita sudah beda waktu itu, tapi kasih sayang Bunda sama kamu itu tetap tidak akan berubah, malah nambah seperti itu. Dan memang iya, beliau sabar sekali menghadapi Vero. Sempat sih waktu itu kayak bertanya, kenapa ya Bunda itu Vero bentak, Vero lawan gitu. Tapi nggak pernah kayak ada balasnya tuh juga kayak gitu. Malah beliau tuh kayak istighfar gitu, astagfirullahaladzim gitu. Kayak malah sedih langsung, bahkan saat itu juga sempat nangis di depan Vero, tapi Vero nggak peduli. Perlahan Veronica pun mulai membuka hatinya. Pada suatu hari, ia melihat ibunya tengah bersujud dalam sholat.
Saat itu, Veronica merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketulusan dan kedamaian yang begitu mendalam terpancar dari ibunya. Veronica pun mulai merasa tersentuh. Vero memperhatikan bunda kan, beliau sholat, beliau ngaji. Vero jujur saja nggak suka banget. Ngapain sih sholat gitu? Sholat itu gunanya buat apa gitu? Vero nggak tahu waktu itu. Beliau ngaji, jujur saja Vero kalau dengar beliau ngaji, baca-baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas gitu-gitu, Vero kayak panas banget gitu rasanya kayak berisik gitu, berisik banget gitu, kayak mengganggu suasana orang yang lagi tenang gitu. Menurut Vero kayak gitu. Selama beberapa bulan, Veronica mulai diam-diam mempelajari Islam. Ia membaca buku-buku tentang Islam. Semakin dalam ia mencari, semakin ia merasa hatinya mulai terbuka. Ada ketenangan yang ia temukan dalam ajaran Islam, dan itu mirip dengan apa yang ia lihat dalam diri ibunya. Seiring berjalannya waktu, Vero karena memperhatikan, Vero ngeliat, oh sholat itu kayak gitu. Suatu ketika, Vero juga mendengar beliau baca Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah selalu beliau baca, selalu beliau ulang-ulang. Mungkin beliau saat itu sedang mendalami surat Al-Fatihah gitu. Vero mendengar. Vero kayak lama-lama hafal sendiri gitu sama surat Al-Fatihah. Saat Vero mendengar itu juga, tiba-tiba gitu Vero ngerasa tenang. Yang tadinya Vero kayak panas, nggak suka, tapi karena keseringan dengar, beliau nggak bisa baca kayak pelan-pelan gitu, nggak bisa. Mesti beliau suara lantang, selalu kayak gitu. Bahkan tanpa beliau ketahui, kadang-kadang Vero itu beliau lagi sholat, Vero duduk di belakangnya gitu. Lihat gitu, walaupun pas beliau udah selesai ya Vero pergi gitu, masuk lagi ke kamar atau kemana gitu. Jadi pas beliau mendalami surat Al-Fatihah gitu kan, Vero mendengar itu tenang banget, kok sejuk ya rasanya ya gitu. Saat Vero mendengar bunda baca-baca Al-Quran, walaupun beliau masih tertatih-tatih, ya kan, masih belajar-belajar. Saat itu Vero kan kepo, Terus saat beliau lagi nggak di rumah atau lagi kemana, Vero itu buka buku gitu, ada buku tuntunan sholat gitu kan, ada surat Al-Fatihahnya gitu. Vero baca artinya, walaupun waktu itu belum hafal-hafal banget, tapi Vero, oh ternyata artinya begini gitu. Oh ternyata ini begini gitu. Sampai kan Vero udah hafal gitu kan. Kenapa sih sama bunda dibaca terus gitu? Nah, jamnya sholat beliau baca Al-Fatihah lagi. Nggak tahu kenapa tiba-tiba gitu Vero nangis gitu waktu itu. Nangis dengar surat Al-Fatihah itu gitu. Soalnya karena memang dengar itu tuh Vero rasa kayak tenang banget gitu. Makanya waktu itu Vero kepoin artinya gitu. Akhirnya kayak semakin hari itu semakin luluh gitu. Sampai pada akhirnya karena bunda selalu mendekati terus, akhirnya Vero lama-lama mulai terbuka pelan-pelan. Walaupun nggak langsung gitu. Tapi Vero mulai setiap kali diajak makan, sesekali Vero ikut makan bareng gitu. Terus juga kalau beliau ngajak ngobrol, Vero juga udah mulai agak mau jawab-jawab gitu. Hingga suatu hari, Veronica berani untuk berbicara kepada ibunya. Setelah melalui perjalanan spiritual yang panjang dan mendalam, Veronica memutuskan untuk memeluk Islam. Di masjid dan di hadapan ibunya, ia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Waktu itu benar-benar kayak pertama kalinya Vero yang bertanya duluan ke beliau. Bunda, mau belajar pakai hijab boleh nggak? Gitu. Oh gitu. Terus kakak mau dong diajarin kayak sholat gitu apa gimana. Terus jujur saja beliau kaget sih waktu itu. Kaget. Kamu serius kak? Gitu. Kamu serius mau belajar gitu, mau mendalami? Terus aku bilang, iya. Akhirnya bunda membawa Vero ke guru ngaji di daerah kompleks tempat tinggal kami. Beliau mengajarkan tentang Islam itu seperti apa gitu. Tata cara sholat seperti apa gitu. Bahkan beliau juga mengajarkan nanti kalau mau masuk Islam nanti baca kalimat syahadat gini gitu. Sampai tahun 2019 itu Vero benar-benar kayak udah
udah ngapain lama-lama lagi gitu. Vero pengen yang benar-benar mantep gitu. Vero bilang lah ke Bunda, Bun, kakak pengen masuk Islam gitu. Tolong tuntun kakak untuk bisa menjadi seorang muslim yang benar-benar sejati gitu. Masya Allah. Akhirnya Bunda karena saking senengnya, saking semangatnya, Bunda bawa Vero ke masjid yang di sini apa? Masjid Mafaza. Mafaza namanya. Akhirnya dibawa ke situ, itu 2019, Vero disyahadatkan. Dan saat itu juga Vero udah masuk Islam. Vero benar-benar kayak nggak nyangka waktu itu. Waktu sudah membaca kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya. Vero setelah itu terus langsung bapak kiainya langsung bilang, selamat Anda sudah masuk Islam, seperti itu kan. Vero kayak nggak nyangka gitu. Selamat Anda sudah menjadi seorang Muslim gitu kan. Vero nggak nyangka, kayak tiba-tiba tuh bergelinangan air mata sendiri gitu, kayak terharu gitu kan. Beban-beban di badan tuh kayak lepas semua gitu. Pikiran-pikiran yang kotor, mungkin apa yang jelek-jelek itu kayak plong. Aku nggak nyangka aku sekarang udah memeluk agama Islam, agama yang benar-benar dulu itu aku benci banget, aku nggak suka banget gitu. Dan di situ kan orang-orang yang menyaksikan banyak mengapresiasi semua gitu kan. Mereka berikan selamat ya setiap kali mereka berjabat tangan, meluk Vero. Vero nggak kuat nahan air mata, nangis Vero. Masya Allah. Gitu. Terus Vero lihat Bunda kan, tuh Vero langsung kayak apa ya? Nangis, langsung Vero nangis, peluk Bunda kan, minta maaf. Langsung minta maaf sama Bunda, kayak udah selama ini tuh Vero nyesel banget gitu, udah memperlakukannya. Ya. Bagi Vero tuh Vero udah jahat banget, udah berdosa banget gitu. Vero minta maaf sama Bunda ya kan, Bun maafin Vero ya gitu. Maafin kakak ya, selama ini kakak udah jahat banget sama Bunda gitu. Dan Bunda yang memaafkan gitu. Bunda bilang, dari sebelum kamu minta maaf juga Bunda udah maafin gitu. Tapi Vero terharu banget di situ. Kini, Veronica dan ibunya menjalani kehidupan yang baru sebagai muslimah. Mereka berdua tetap saling mendukung dalam segala hal, dan hubungan mereka pun kini menjadi semakin erat. Semenjak Vero udah masuk Islam, jadi Vero kayak merasa udah benar-benar kembali ke jalan yang benar gitu. Soalnya semenjak Vero masuk Islam, Vero benar-benar merasa ketenangan yang mungkin saat itu Bunda juga merasakan gitu. Yeah. Oh ternyata seperti ini ya, tenang banget gitu. Ternyata ini yang Bunda rasakan. Iya, gitu. ternyata ini yang Bunda rasakan gitu. Dan menurut Vero juga ternyata agama Islam itu nggak sekeras yang Vero bayangkan sebelumnya. Ternyata kalau kita ada niat untuk menjalani itu, semua itu dimudahkan. Bahkan semua itu emang kewajiban, jadi kayak kesannya tuh udah habitual banget, udah kebiasaan jadinya. Veronica menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Dan lebih dari itu, ia bersyukur karena perjalanan ini juga mempererat hubungannya dengan ibunya. Mereka menemukan bahwa iman tidak pernah memisahkan mereka, melainkan justru semakin menguatkan cinta dan kebersamaan dalam keluarga mereka. Memang Allah memberikan hidayah, tapi hidayah itu juga harus kita jemput. Dan Vero merasakan itu. Selama ibarat dari Vero nggak berbicara sama Bunda, ya kan? Tapi Vero ada gimana ya? Pengen gitu, kepo waktu itu, kepo dengan Bunda. Akhirnya dari situ makin lama Vero luluh kan? Vero jadi tiba-tiba pengen belajar segala macam. Menurut Vero mungkin ini yang dinamakan hidayah gitu. Mungkin ini yang dinamakan hidayah. Menurut Vero, hidayah itu adalah sesuatu yang benar-benar udah paling baik banget di dalam hadiah terindah dari Allah, untuk Itulah kisah Veronica yang akhirnya menjadi mualaf karena terinspirasi oleh perubahan dan kedamaian yang ia lihat dalam diri ibunya. Kisah ini menunjukkan bahwa keimanan adalah perjalanan pribadi yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan orang-orang yang kita cintai. Yang tadinya Vero berpikir Islam itu keras, ya kan? Vero berpikir Islam itu sulit, segala macam. Ternyata saat Vero menjalani itu mudah, karena mungkin itu kewajiban. Jadi Vero benar-benar
berusaha gitu, berusaha sekeras tenaga. Aku harus mengikuti syariat-syariatnya gitu kan. Harapan Vero tuh semoga Vero sukses dan Vero bisa memberikan impian Umi dari dulu gitu. Beliau tuh dari dulu pengen banget sekiranya bisa umroh gitu kan. Vero sampai waktu itu sampai beliau nabung untuk umroh. Tapi uangnya kepake karena beliau waktu itu sempat sakit. Vero bilang, Umi jangan sedih ya, masih ada kakak di sini. Insya Allah nanti kalau kakak sukses, kakak yang buat Umi umroh. Bila perlu naik haji. Vero mau bilang sama Umi, maafin Vero ya gitu. Maafin Vero udah jahat waktu itu ya kan sama Umi. Vero benar-benar nyesel banget. Penyesalan itu bener-bener datangnya tuh besar banget gitu. Vero cuman pengen minta maaf aja untuk semua kesalahan Vero yang lalu gitu. Belum bisa jadi apa-apa gitu. Vero tuh kayak pengen minta maaf tapi gengsi kan. Kalaupun Vero sekarang lagi berhadapan sama Umi detik ini, Vero ingin minta maaf, benar-benar minta maaf sama Umi. Vero nyesal udah pernah membangkang ke Umi. Vero cuma pengen bilang sama Umi yang kuat ya, sehat terus, jangan sakit lagi. Vero pengen Umi sehat terus. Vero pengen mewujudkan mimpi-mimpinya Umi. Sekiranya walaupun itu belum cukup, tapi Vero ingin banget bisa berbakti sama Umi. Vero juga mau bilang Vero sayang sama Umi. Pasti. Vero sayang banget sama Umi. I love you Umi.